Halo semua, perkenalkan nama saya Nia Swanimbo. Saya asal dari Kabupaten Jahukimo, Provinsi Papua. Saya sekarang sebagai pendiri dari komunitas Hanwene, dan komunitas Hanwene sekarang sudah jadi sebagai yayasan. Kami bekerja untuk mensupport dan mengempower sekolah-sekolah dan komunitas yang ada di pelosok dan pedalaman di Papua. Karena dari pengalaman yang saya memiliki waktu saya sekolah di pedalaman Papua, di Kampung Tangma, kami hanya memiliki satu guru, dia mengajarkan 6 kelas, dan kami tidak memiliki fasilitas buku untuk baca, belajar, dan juga kekurangan guru-guru. Sehingga saya mendirikan komunitas ini agar bisa membantu mensupport adik-adik di pedalaman, dan saya ingin adik-adik saya tidak memiliki pengalaman yang sama seperti saya ketika saya sekolah dulu, dan kami mensupport adik-adik di kampung-kampung dan terutama di kampung saya sendiri. Di Hanwene kami ada 2 program. Yang pertama yaitu tentang buku-buku. Jadi kami buka perpustakaan, taman baca di daerah pelosok dan pedalaman dan di kampung-kampung begitu. Kami bekerja sama dengan gereja, dengan sekolah, dengan kepala desa, kepala suku di sana. Terus kami membuka taman baca kecil di sana di kampung gitu. Kami melakukan pengadaan donasi buku di Jakarta, di kota-kota besar, di Jayapura. Setelah buat pengadaan, kami mendistribusikan buku-buku tersebut ke sekolah-sekolah yang membutuhkan atau kampung-kampung ke perpustakaan yang kami sudah buka. Jadi harapan kami dengan adanya perpustakaan ini, walaupun di sana ada satu guru atau walaupun di sana tidak ada guru, tapi ada buku-buku yang menyediakan sehingga mereka bisa baca dan mereka bisa menulis dan mereka bisa belajar secara mandiri begitu, dan mereka bisa meningkatkan minat baca. Terus yang kedua, kami programnya itu program tentang buta huruf. Kita tahu bahwa Papua itu salah satu provinsi yang buta huruf tertinggi di Indonesia. Dengan begitu, saya sebagai putra daerah asli orang Papua, saya merasa terbeban dengan masalah ini, buta huruf begitu. Karena masalah buta huruf itu masalah yang paling dasar sekali di kemanusiaan begitu. Ketika kita bisa baca, menulis, menghitung, maka kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi begitu ketika kita bisa baca begitu. Untuk mensukseskan program-program yang tadi saya sebut, kami sudah bekerja sama dengan beberapa organisasi nasional dan internasional. Kita kolaborasi dengan mereka, kita kerjasama dengan mereka untuk bisa menggalang buku-buku, dan juga ketika kita bikin event, mereka bisa bantu dan kita juga bisa saling kolaborasi begitu. Jadi kita tidak berjalan sendiri, kita sudah berkolaborasi, bersinergi dengan komunitas lokal bahkan di Papua juga begitu. Di sana banyak sekali masyarakat lokal sudah terlibat di kegiatan kami ini, seperti kepala suku, kepala desa, terus anak-anak muda di kampung, terus juga ibu-ibu, terus bapak-bapak, terus juga komunitas lokal dengan sekolah-sekolah di kampung-kampung di pedalaman begitu. Jadi kami sudah bekerja sama dengan berbagai pihak yang peduli dengan pendidikan. Inovasi yang kami lakukan untuk membangun saya punya kampung di pedalaman Papua ini, beberapa media datang ke tempat kami begitu, seperti detik.com, terus juga Metro TV, terus pernah juga TV One, terus juga Suara Papua. Jadi beberapa media nasional bahkan media lokal, mereka pernah meliput kegiatan aktivitas saya. Terus mereka juga meliput pada saat kami mendistribusikan buku-buku ke pedalaman, dan mereka share informasi, mereka berbagi informasi tentang pergerakan kami pembangunan desa di kampung saya sendiri. Dengan hadirnya Hanwene ini sangat membantu sekali, terutama di kampung saya, bisa menurunkan angka buta huruf, dan masyarakat sekarang, kebanyakan masyarakat di kampung saya sudah bisa baca dan menulis. Karena ada sekitar 1-2 orang yang belum bisa baca dan menulis, kami berusaha agar beberapa orang ini mereka bisa baca dan menulis. Dan juga kami juga sudah di kampung saya ada persediaan ada sekitar 2.000 buku yang siap baca di perpustakaan Hanwene, dan setidaknya ada sekitar 5-10 orang dan 15
bahkan anak-anak dan orang tua mereka datang ke perpustakaan untuk bisa baca buku. Dan juga ada sekitar 20.000 buku yang kami sudah distribusikan di 11 tempat di perpustakaan Hanoene, di pedalaman-pedalaman di Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara seperti itu. Jadi dengan adanya perpustakaan ini awalnya hanya niatnya di kampung saya sendiri, tetapi dampaknya bisa ke beberapa kabupaten, kota, dan bahkan provinsi. Saya bersyukur sekali ini bisa bergerak, ini bisa terus berkembang, tidak hanya di kampung saya, tapi tidak hanya di Papua, tapi terus berkembang di kampung-kampung lain. Dan semoga kedepannya bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat di sini, terutama masalah pendidikan. Kami mengalami banyak halangan dan tantangan karena ketika kita mau kirim buku dari Jakarta ke Papua itu biayanya sangat mahal sekali gitu. Jadi kadang kita mau kirim buku dari Jakarta ke Papua itu sangat mahal, akhirnya buku-buku bisa tertunda, bisa 6-7 bulan. Terus buku-buku itu kadang kualitasnya tidak bagus begitu. Tapi kita terima, terus kita pilih buku mana yang kualitas bagus, itu yang kita kirim ke komunitas-komunitas, ke desa-desa yang kami support. Terus juga buku-buku yang sudah sampai ke Papua untuk antar kampung itu jaraknya sangat jauh gitu. Misalkan dari kota ke kampung itu jalan dengan mobil, terus lanjutkan lagi dengan jalan kaki, tidur di kampung mana, baru sampai di kampung mana begitu. Dan akhirnya sampai di kampung saya sendiri misalkan, makanya buku-buku yang kita bawa itu kadang bisa kena basah dan rusak. Yang berikutnya lah itu di masyarakat di Papua sini itu tidak semua masyarakat itu bisa berbahasa Indonesia. Jadi kita kalau mau jangkau daerah tempat lain itu kita libatkan masyarakat lokal yang bisa berbahasa lokal situ gitu, sehingga mereka bisa translate gitu. Jadi ketika kita jangkau ke daerah baru itu kita harus libatkan masyarakat lokal yang mereka bisa bergerak gitu. Jadi kegiatan-kegiatan kita lakukan itu libatkan masyarakat lokal. Saya sebagai putra daerah orang asli Papua, saya memiliki harapan yang sangat besar sosial. Saya ingin melihat sekarang suatu hari Papua itu bisa bebas dari buta huruf, dan saya ingin sekali melihat anak-anak di pedalaman dan di pelosok itu bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama begitu. Dan saya ingin sekali anak-anak dan bahkan masyarakat mereka bisa meningkatkan minat baca gitu. Dan puji Tuhan sejauh ini kami sudah melakukan di kampung saya sendiri, kami sudah memulainya begitu. Dan kampung-kampung lain di Papua itu kami bisa jangkau dan kami bisa terapkan metode yang kami sudah kerjakan di kampung saya sendiri, sehingga Papua itu bisa bebas dari buta huruf dan anak-anak itu bisa mendapatkan akses pendidikan yang bagus dan juga bisa meningkatkan minat baca. Jadi saya punya harapan itu saja, dan semoga harapan saya ini bisa menjadi nyata, bisa terkabulkan suatu hari di masa depan. Terima kasih. Biayaan toban binnu ma bukan dulu kan me jarin na pri Hanoene ngobawa di daw kota me logorawat daw bakatan muda di kial enggak nak nakari tadi mai kira me nana pri ya buat wo nuwa gido kira kai nakor wah wah